dari BSM untuk kesini dulu ya. Tadi pesawat luar angkasa saya parkir di Jalan Putri Hijau. Nah ini di sini tidak ada yang harus saya basmi ternyata. Tapi ini kok warna-warni ya kepalanya. Ada yang hijau, kuning, merah, tidak ada yang pink sayangnya ya. Meskipun di mata saya tetap aja hitam. Oke, karena di hadapan saya tidak ada musuh-musuh yang perlu saya basmi, maka supaya hemat energi senjata ini saya matikan dulu. Biar kedengeran. Oke, terima kasih. Saya akan perkenalkan lagi, nama lengkap saya Eko Ramaditya Adhikara. Biasanya dipanggil Rama. Dan insya Allah kita akan bersama-sama selama kurang lebih 24 jam ke depan. Ya, untuk sesi kali ini kita santai saja karena saya tidak pernah menggelar yang namanya seminar. Biasanya show saja. Dan sebelum kita mulai, kita tepuk tangan dulu untuk motivatornya. Tepuk tangan dulu. Ngomong motivatornya siapa? Bukan saya loh. Motivatornya adalah rekan-rekan yang duduk di hadapan saya. Kalau saya di sini, saya ini hanyalah seorang messenger. Ada yang tahu messenger? Yahoo Messenger, Facebook Messenger. Saya hanyalah penyampai pesan. Apakah teman-teman ketika nanti keluar dari ruangan ini akan menjadi lebih baik atau tidak? It depends on you. Ya, tergantung dari teman-teman. Betul tuh Mbak tadi yang tersenyum di sebelah kanan tadi tuh. Meskipun tunanetra tetap tahu ya mana yang wanita. Oke, kita akan mulai, tapi sebelumnya saya akan menuju ke meja saya dulu. Nah, ini senjata futuristik saya ini cukup multifungsi. Kalau lagi bertarung dia dinyalain. Kalau lagi jadi tunanetra biasa, dia fungsinya adalah ini sebagai tongkat. Mana yang meja saya? Oh, ini dia. Oke. Ini ruangannya gelap sih, nggak ada penerangan ya buat saya. Baik, di hadapan saya ini adalah laptop biasa. Saya akan coba operasikan. Ngomong-ngomong tadi setelah nonton film, sudah tahu bagaimana tunanetra bisa mengoperasikan komputer? Menggunakan pembaca layar. Ya, jadi pembaca layar itu yang akan mengubah teks menjadi suara. Jadi saya akan operasikan. Lebih dahulu saya buka dulu sarung tangannya. Lumayan bau juga karena seminggu nggak dicuci ya. Oke, kita coba operasikan di sini. Jadi saya akan bukakan. JAWS for Windows is ready. Windows are real dialog. Type D, enter D, Nah ini suaranya memang seperti orang Medan ya. Dropbox, Audacity. Dropbox, Audacity. Audacity. Bagaimana kalau With kita an coba LEED, enter the title dash HORAS. Horace. Horas. Enter setup with slide rail enter. Opening dash Microsoft. Please wait up. Ready. F5 PowerPoint. Jadi alhamdulillah rekan-rekan yang ada di sini semuanya saya saat ini aktif sebagai seorang blogger. Nah ini adalah ini adalah website saya. Jadi kalau teman-teman mampir boleh ya bisa ke www.ramaditya.com. Dan ini adalah ini YouTube saya. Jadi lumayan narsis juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya bisa acara motivasi atau jalan-jalan itu videonya suka dinaikin ke YouTube. Oke, kalau yang lebih senang berinteraksi di Facebook. Nah ini adalah Facebook saya. Atau mungkin lebih suka di Twitter. Harry Potter. Ya, Twitter. Nah ini adalah Twitter saya. Nanti bisa add kartu namanya. Juga tercantum ID Twitter saya, jadi nanti bisa mendapatkan. Nah ini ya, ini adalah slide Twitternya.
Kemudian alhamdulillah saya juga aktif sebagai seorang Page jurnalis. down. Article detected for page down. Article detected. Nah, ini artikelnya. Jadi saya biasa menulis tentang technology. Karena kostumnya begini, saya ngomongnya pakai bahasa Medan. Technology. Dan biasanya seminggu sekali saya menulis untuk detik.com. Ini adalah Detik.net ya. Jadi yang suka baca-baca tentang teknologi, insya Allah tahu untuk kolom ini. Page down. Photo adjustment was. Nah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S1 saya. Ini sedang proses S2. Page down. Nah, ini ketika saya sedang di wisuda, Page kemudian down. Photo set on item. Page down. Photos. nah ini ketika sedang training ya, seperti biasa. Page down. Photo set on title. Page down. Photo set on title. Count. Nah, tapi selamanya tidak seperti ini Bapak Ibu, karena saya sebagai manusia biasa juga tentunya punya banyak salah. Jadi kalau merasa berdosa biasanya pengen sedikit Page obat, down. pakainya Photo beda Pak. photographs and page down. Photo. Pakainya agak beda sedikit ya. Page down. Photo message on dial P3. Nah, ini adalah ketika saya mengajar, jadi alhamdulillah Page down. Photo message. saat ini saya aktif sebagai dosen di LP3I di Pondok Gede, ini di daerah Bekasi. Mungkin dari Danau Toba tuh agak ke kanan sedikit ya. Oke, dan alhamdulillah semua ini tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh orang-orang terhebat di sekeliling saya. Salah Page satunya down. Photo adalah parent team. Page down. Photo parent team. orang tua saya. Ini adalah ayah dan ibu saya, bukan yang robot tentunya. Oke, kita akan Photo slide grab digital. mulai. Nah, ini karena teman-teman dari perbankan, saya mau ajak hitung-hitungan dulu nih. Oke, yang duduk di hadapan teman-teman ini adalah seorang tunanetra. Kira-kira susah nggak hidupnya? Susah apa gampang? Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Ya, oke, kita hitung. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh tunanetra? Banyak. Tidak bisa melihat wajahnya sendiri di cermin. Jadi kalau ada yang bilang ganteng ya saya aminkan saja itu ya. Tidak bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Membaca, menulis bisa? Bagaimana bisa? Membaca saja sulit. Karena tidak bisa melihat. Kemudian apalagi tidak bisa melihat alam semesta. Makanya kalau dulu waktu TK saya kalau ikut acara nyanyi bersama ya, saya ikut nyanyi juga tapi lagunya lain memang. Contohnya nyanyi lagu Bintang Kecil. Nah, saya karena orang buta nyanyinya lain. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Kenapa katanya? Karena tidak melihat. Ini adalah kesusahan yang saya alami baru dari dalam diri saya. Bagaimana kalau dari luar? Kira-kira Bapak Ibu kalau melihat orang buta di jalan, apa yang biasanya orang lakukan? Diledek, dibilang tidur, apalagi? Banyak ya? Pasti jatuh juga, keserempet juga, itu sudah dialami semua oleh saya. Kemudian ketika sekolah tentunya saya tidak bisa membaca, tidak bisa melihat papan tulis, menulis tidak bisa mandiri ya, banyak hal. Kalau mau kerja, nih contohnya aja di BSM nih, kalau saya ngelamar kira-kira diterima nggak? Sulit untuk diterima, kenapa? Ya tentunya harus bisa membaca dan menulis. Matanya harus sempurna. Kalau nyari jodoh, apalagi yang melek aja susah dapatnya, apalagi yang merem. Nah, itulah kira-kira kehidupan yang saya rasakan. Sekarang kita akan bandingkan dengan rekan-rekan yang ada di hadapan saya. Semuanya bisa melihat saya? Bisa melihat kedipan mata saya? Oke. Semuanya tentunya bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Kalau gitu siapa yang lebih beruntung? Saya ataukah teman-teman yang ada di sini? Secara matematis tentunya teman-teman akan bilang rekan-rekanlah yang ada di sini yang lebih beruntung. Tapi sering kita jumpai. Karena nggak ada ehonya, jadi saya bikin eho sendiri.
Sering kita jumpai banyak orang-orang yang beruntung sebenarnya, tapi dia menjadi tidak beruntung. Padahal secara matematis orang itu beruntung. Kira-kira kenapa, teman-teman? Salah satu jawabannya adalah ketika kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nah, nanti sebelum masuk penjelasan, saya akan ceritakan dulu sedikit tentang diri saya. Jadi ketika saya lahir nih ya teman-teman, cerot, karena saya nggak ada sound efeknya tuh. Ketika saya lahir di muka bumi ini 31 tahun yang lalu kurang lebih, tentunya kedua orang tua saya melihat kondisi saya yang tunanetra ini merasa shock. Ya karena shock itu tadi, melihat saya tidak sama dengan putra-putri yang lain yang tentunya matanya sempurna. Tentu mereka sedih. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu mereka bisa menerima saya apa adanya. Sampai akhirnya saya diterima di keluarga, diberikan pendidikan, cinta kasih yang sama, bahkan sama dengan adik saya yang alhamdulillah sempurna matanya. Waktu saya kecil pun alhamdulillah saya tidak mengenal yang namanya ejekan, tidak mengenal yang namanya diskriminasi. Jadi orang tua saya tetap yakin bahwa anaknya ini nanti mampu tumbuh menjadi sosok yang sama dengan orang lain. Jadi kalau main ya, dulu main keluar rumah, keluar juga saya. Main benteng, main keluar tenaga ya, ikut juga. Caranya adalah mendengarkan suara. Jadi kalau main benteng Bu, saya termasuk yang paling cepat larinya. Gimana caranya? Kalau anak-anak komplek kan pakai sandal jepit semua tuh. Nah, kalau lari kedengaran suaranya. Nah, kalau ada got dia kan lompat tuh. Saya lompat juga. Nah, jadi ngeledekin saya biasanya nggak ada apa-apa, dia lompat, saya lompat. Kasihan ya. Ya Allah. Oke, itu kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya saya mulai tumbuh semakin besar lagi dan tetangga saya dulu mungkin yang era tahun 80-an mengenal yang namanya mesin game Atari. Nah, Atari ini adalah mesin game dulu paling canggih. Nah, saya dulu sebagai tunanetra karena nggak tahu kalau saya buta ya kepengen aja main gitu ya. Main Atari ya. Padahal nggak bisa lihat. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh orang tua saya? Wah, kamu ini sudah buta. Sudahlah, tidak bisa melihat. Permainan itu kan menggunakan cahaya, menggunakan penglihatan. Ngerti orang son? Ternyata orang tua saya bilang, ya dicoba saja. Sampai akhirnya orang tua saya dengan bangga membelikan saya mesin game Atari, meskipun harus dicicil selama 2 tahun. Video. Nah, mungkin rekan-rekan di sini penasaran bagaimana tunanetra bisa main game. Nah, ini saya akan tunjukkan di sini. Enter, but not name a character, but not name. Mana sih musuhnya? Oke, kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong, jadi waktu masih kecil saya tetap main game, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya ini adalah melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan. Ya, karena orang tua saya memang tidak menganggap saya tunanetra, tapi mengetahui bahwa saya tunanetra. Sampai akhirnya saya mengetahui kalau saya ini buta pada usia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun itu saya baru tahu kalau saya tunanetra. Jadi saya pikir dulu tuh ya kehidupan tuh hanya gelap ya, tidak ada cahaya. Sampai akhirnya saya alhamdulillah disekolahkan di SLB. Saya tinggal di asrama SLB itu selama 13 tahun. Di sana saya belajar hidup mandiri. Sampai akhirnya saya lulus SD. Untuk SMP dan SMA saya masuk di sekolah umum. Perkuliahan juga demikian, sampai akhirnya saya lulus kuliah, saya masuk di sekolah umum. Jadi di sekolah umum inilah Bapak Ibu saya bergaul dan berkumpul dengan rekan-rekan yang
sempurna penglihatannya. Dan akhirnya sampai seperti sekarang. Jadi kalau dalam hal pendidikan, dulu yang support adalah orang tua saya. Bapak Ibu, dulu kalau saya belajar, saya tidak bisa baca buku. Ini orang tua saya yang merekamkan buku pelajaran ke dalam kaset. Mungkin ada yang masih hafal bentuk buku bahasa Indonesia ya. Itu tebelnya segitu tuh, dulu habis 10 kaset Bu. Kaset yang C60 ya. Jadi 60 menit kali 10. Itulah lamanya durasi yang harus saya gunakan untuk memahami satu buku pelajaran. Kalau sekarang sudah lebih mudah karena sudah ada MP3 ya, sudah ada MP3 lebih gampang. Dan dulu untuk membacakan tulisan di papan tulis, membacakan tugas-tugas, nah, saya kalau cari pacar dulu Bu yang suaranya bagus. Jadi kalau belajar tuh termotivasi. Simbiosis mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan seperti kita ya sayang. Ini kalau soal cinta semuanya baru deh. Wah. Ya, nanti saya akan kasih soal cinta yang lain. Ya, sampai akhirnya saya tidak hanya dalam hal pendidikan, dalam hal hobi juga demikian. Saya senang Star Wars seperti sekarang ya, kostuman. Ini semua sebenarnya berawal dari saya hobi nonton film. Jadi hampir setiap minggu saya ke bioskop. Nah yang lucu dulu kan saya sama teman saya awal-awal saya menyukai nonton tuh, saya berangkat sama teman saya. Kebetulan belum tahu nih dulu film-film apa yang bagus. Saya bilang sama teman saya, kalau adegannya lucu, lo colek gue ya. Jadi ntar gue ketawa. Ya kan? Nonton nih kan, nonton gitu. Nah teman-teman saya pada nggak nyolakin saya gitu kan. Ternyata nonton film Jurassic Park gitu, teman dinosaurus semua. Nah, udah lama, 1,5 jam ya. Nah, 1,5 jam, saya dengar suara keras di samping saya gitu kan ya. Kayaknya sih pada bangun dari bangku gitu. Jadi colek sama teman saya ketawa. Tegur sama teman saya, lo ngapain lo ketawa? Lo kan barusan nyolek gua, berarti lucu kan adegannya. Lucu apaan, orang udah bubar. Ya, itu pengalaman terjadi sampai akhirnya saya nonton Kung Fu Panda ya. Jadi cara saya nonton adalah saya menerjemahkan. Jadi kalau ada film itu saya terjemahkan dalam bentuk dialog. Jadi kalau itu bahasa Inggris saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah mungkin teman-teman ingin melihat bagaimana proses saya menulis menggunakan komputer atau juga nonton film atau membaca novel. Jadi nonton film atau baca novel sama Bapak Ibu. Untuk novel-novel itu dia dalam bentuk audio, jadi ada suaranya. Saya akan coba perlihatkan videonya. Betul tulisan saya, bisa mengetik secepat itu. Ini saya dongakkan begini, saya akan menghadap ke atas. Kita akan lihat seberapa cepat saya bisa menulis. Saya akan berikan salam buat teman-teman yang ada di sini. Oh, saya hapus dulu. Oke. Subhanallah, ya Allah memang maha besar. Ngetik aja ditepokin tangan. Coba kalau Pak Jeffrey nulis di sini, Pak. Selamat sore. Saya senang sekali ditepokin tangan, Pak. Itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan karena saya tunanetra. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, itu adalah salah satu pengalaman orang yang kalau dibandingkan secara matematis tidak lebih beruntung daripada teman-teman yang ada di hadapan saya. Tapi boleh jadi mungkin orang yang lebih beruntung secara matematis tapi tidak jauh lebih beruntung daripada kondisi saya. Nah selama ini mungkin kita sering dengar dari orang-orang yang sukses katanya karena pencapaian hartanya begitu banyak, karena bisnisnya yang laku di mana-mana, karena usahanya lancar.
Sebenarnya kalau kata sukses itu kita terjemahkan apa artinya, teman-teman? Sukses itu artinya berhasil. Ya, Anda sudah sukses mentransfer dana Anda, nanti sudah berhasil. Jadi saya boleh sampaikan bahwa orang sukses adalah orang yang setiap harinya itu dia selalu menghasilkan. Tidak harus banyak, tidak harus besar. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah setiap hari dia menghasilkan. Dan inilah yang akan menjadikan orang beruntung. Hanya problemnya adalah dalam kehidupan tentu kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Saya buta bermasalah nggak Pak? Masalah karena nggak bisa melihat ya. Kemudian himpitan ekonomi, masalah nggak? Kalau kita broken heart, masalah juga tuh. Ya. Nah hari ini saya mau kasih rumus, ya rumus untuk menjadikan diri kita lebih beruntung. Yang namanya masalah itu rumusnya adalah situasi, kondisi plus emosi negatif. Itu aja dulu yang diingat tuh. Sedangkan rumus dari solusi adalah situasi, kondisi plus emosi positif. Inilah yang saya jalankan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebelum nanti saya jelaskan, saya akan kasih dulu gambarannya. Ini ada video di sini. Dari adegan yang pertama sama yang kedua beda nggak masalahnya? Masalahnya sama. Bangun kesiangan, odolnya nggak ada. Tapi apa yang membedakan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua? Kalau yang pertama begitu bangun tidur ngapain dia? Buru-buru, bawaannya udah bete aja ya. Lalu sikat gigi karena odolnya nggak ada, dia kesel, marah. Bagaimana dengan orang yang kedua? Ketika odolnya nggak ada, apakah dia nggak gosok gigi? Tetap gosok gigi. Nah, sebelum nanti saya coba bukakan PowerPoint-nya, saya mau sampaikan sama teman-teman bahwa masalah hidup kita ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Lalu tadi juga saya bicara soal emosi. Ngomong-ngomong, emosi itu kira-kira artinya apa ya? Selama ini kita mengenal emosi sebagai marah-marah tuh, emosi namanya ya. Kalau orang yang sedang bertengkar biasanya kita larai gimana bilang? Lu jangan emosi. Ya. Nah ternyata emosi ini punya makna yang berbeda. Nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Allah sudah menanamkan sebuah superkomputer yang begitu luar biasa di dalam diri kita, yaitu otak. Nah di otak inilah emosi itu sebenarnya bersarang. Ya, jadi emosi itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada marah, sedih, apalagi takut, apalagi bahagia. Emosi nggak? Emosi. Coba lihat di film Korea, kan? Ya, emosi. Nah inilah yang ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Selama ini mungkin kita kalau ada masalah, apa yang kita lakukan biasanya? Berdoa, baca Quran, ikut acara motivasi. Nah ini nanti akan menggerakkan emosi yang ada dalam kepala kita. Nah letak emosi itu sendiri kalau di kepala kita ini adanya di limbic system, itu di otak tengah. Nah mungkin teman-teman mau coba kalau pusing atau mau coba deh, boleh pijit di bagian sini nih. Mumpung sore capek nih, rasanya gimana? Enak nggak? Ya, ini di sini adalah tempat di mana kelenjar endorfin itu bersarang. Nah, kelenjar endorfin ini adalah kelenjar rasa nyaman. Jadi kalau pusing-pusing nggak usah buru-buru ambil Baygon, Bu. Ya. Ini aja dulu nih diurut nih ya. Nah,
Kelenjar endorfin yang ada di sini, inilah yang dicari oleh rekan-rekan kita yang pengkonsumsi narkoba. Hanya karena dia asalnya dari luar, bukan kelenjar alami, maka akan merusak tubuh. Makanya kan dia nge-fly gitu kan ya. Bapak Ibu kalau mau nge-fly alami bisa ya. Dari sini nih. Ya, dia kalau diurut kita akan merasa nyaman. Tubuh kita pun akan rasanya akan nyaman. Bagaimana kalau kita stres, bermasalah? Maka yang keluar bukan kelenjar endorfin, namun kebalikannya. Ini kelenjar-kelenjar adrenalin. Maka biasanya jangan heran kalau Bapak Ibu stres tuh perutnya suka mual. Itu ya. Biasanya yang perempuan nih, rasanya nggak enak di perutnya. Itu karena kita merasa tidak nyaman, merasa stres. Dan tanpa disangka-sangka, ini mempengaruhi kinerja kita sehari-hari. Ya. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini saya ingin menceritakan atau membagikan pengalaman saya terhadap yang namanya emosi. Ya. Tadi rumus masalah masih ingat ya? Sikon plus emosi negatif. Kita akan buktikan sama-sama. Kalau saya lahir sebagai seorang tunanetra tadi, lalu orang tua saya berprasangka negatif, tadi lihat dulu deh. Sikonnya apa nih? Sikonnya saya, situasi dan kondisi saya. Saya adalah seorang tunanetra, itu adalah situasi dan kondisi saya. Nah, emosinya adalah yaitu tadi penerimaan orang tua saya, bagaimana saya menyikapi. Ya, ini sangat menentukan. Kalau orang tua saya marah pada saat itu, tidak terima kepada Allah, ya, lalu saya dilempar ke recycle bin, ya, maka akan menjadi masalah. Tapi semua itu berubah menjadi solusi ketika kita menggunakan emosi yang positif. Pada saat itu orang tua saya coba menerima. Lalu ketika saya masih kecil diledekin sama anak-anak, oh lu buta, lu buta, lu buta, lu buta, lu. Coba apa yang terjadi kalau saya, memang Allah ini tidak adil. Mengapa aku diberikan kehidupan seperti ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil lari ke jurang, adegannya kan slow motion gitu Pak. Masalah nggak? Masalah, pasti saya sudah awarahum. Apa tuh Pak? Kalau main digger dulu, zaman dulu ada tulisannya Pak, rest in peace. Ya. Oke, kalau saya nggak mau Pak, rest in peace, rest in peace. Masalah tuh pasti. Lalu ketika saya diminta untuk masuk ke sekolah umum, kalau saya sikapi dengan emosi yang negatif, malu, minder, apalagi takut jatuh di selokan, takut kan emosi juga tuh. Apalagi saya takut tidak bisa menjalani semua ini, semua ini. Masalah akan membuat saya tidak bisa masuk ke sekolah umum. Tapi karena ya PD itu tadi yang diajarkan oleh orang tua saya, dengan emosi yang positif, maka saya alhamdulillah bisa survive, ya, menjalani semua itu. Lalu mungkin ada di antara teman-teman pernah mendengar berita bahwa tahun 2010, wah kita gosip dulu nih, ya, apa tuh Bu yang terjadi tahun 2010? Ada Luna Maya, siapa lagi? Ya, Ramaditya juga ada Bu. Ya, jadi pada saat itu saya dituduh melakukan pembohongan publik untuk karya-karya musik yang saya buat di Jepang. Wah itu cukup ramai juga tuh. Bahkan sampai sekarang kalau ketik Google tuh masih menemukannya. Kira-kira sedih nggak Bu saya? Sedih banget lah, orang penghasilan dari sono. Gimana? Ketika dicela oleh orang, udah buta matanya, buta hatinya juga. Wah saya langsung. Ya, untung Bu, saya suka main game, ketika jatuh, continue, dipencet hidup lagi Bu.
Ya kan? Sedih nggak? Sedih. Marah nggak? Marah banget tuh ya. Sangsa tinju sampai saya tonjok. Puah. Pertama masih puah, lagi begini aja bu. Tonjok lagi. Puah, tambah tinggi. Lama-lama, puah muter ke belakang kena saya. Puah. Marah, sedih. Karena di Facebook, di Twitter, wah pokoknya rasanya walaupun ya nggak melakukan seperti Luna Maya atau Ariel, rasanya sama bu. Tuh, sama rasanya ya. Yang biasanya dipanggil ke pengajian, ke mana lagi? Ke perusahaan-perusahaan. Sudah, karena ada tuduhan itu, maka peribahasanya itu susu setetes rusak nila sebelanga. Apa bu? Mbak, ini mbak kan ya? Apa mbak? Nilas titik. Gara-gara nilas tetes Setitik. rusak susu sebelanga. Betul? Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini karena betul saya kasih hadiah. Nah ini bukan laptop mas. Kecuali naginya ke Pak Jeffrey nggak apa-apa. Saya langsung ke Palladium aja nanti beli lagi gitu kan ya. Saya bawa CD nih mbak. Ini ada 4 judul. Mau pilih yang mana? Ada manajemen niat, ada juga kisah hidup Ramaditya, ada bangkit dari keterpurukan, dan satu lagi stress interest, sama satu lagi kiat hebat mencari jodoh. Nggak ada, ini ngarang ya. Oke, nanti boleh ya, itu nanti di depan bisa menghubungi panitia, nanti boleh pilih salah satu. Ya, ini ada hadiahnya. Nanti bagi teman-teman yang berinteraksi, bertanya juga insya Allah nanti akan dapat hadiahnya. Oke. Itu sedih banget ya, karena apa? Di forum, di Facebook, di mana-mana. Makanya waktu saya ditelepon oleh Pak Jeffrey, saya alhamdulillah ya Allah. Ya, saya diberikan kepercayaan itu. Tapi kira-kira kalau pada saat itu emosi negatif saya yang saya menangkan, apakah saya akan sampai di ruangan ini? Tidak. Ya, ayah saya berpesan, nah, dalam Islam, yang namanya orang itu kalau ingin meraih sesuatu yang besar pasti akan diuji. Semakin besar tingkatannya, semakin tinggi. Kalau di dalam game, ya Angry Birds, makin tinggi levelnya, babinya makin banyak kan? Banyak. Saya benci kalau dengar suaranya. Mau ngeledekin gue gak bisa main, gue tahu. Makin tinggi levelnya tuh halangannya makin besar juga, babinya juga makin banyak. Demikian juga kita dalam kehidupan ini, makin tinggi kita posisinya. Karena saya sudah mencanangkan sejak kecil itu tadi mau menjadi guru seperti ayah saya bilang. Maka cobaannya pun Allah berikan besar, Allah berikan tinggi juga. Ya. Maka saya juga yakin, seperti ayah saya bilang, mas, yang namanya pahlawan itu tidak akan kalah hanya karena sekali tikam. Kira-kira kalau pada saat itu saya pilih berhenti, maka berhentilah saya. Saya menangkan emosi negatif saya bahwa saya takut, maka akan kalahlah saya pada saat itu. Ya. Nah, situasi dan kondisi untuk diri saya adalah saya buta. Kira-kira sikon bisa dirubah nggak? Kalau kita bermasalah nih misalnya, bisa dirubah? Bisa, tapi lama banget. Yang udah nikah, mana nih udah nikah? Bosan sama istrinya? Bisa diganti? Bisa, tapi lama sekali, perjuangannya pun susah sekali. Seperti saya tunanetra ini, bisa diganti jadi melek gitu? Bisa, tapi akan lama. Lalu teman-teman misalnya bekerja nih, di tempat kerjanya kurang menyenangkan,
kurang enak deh pokoknya, diomelin terus sama bos gitu ya. Bisa diganti? Bisa, tapi lama dan pasti akan susah. Kenapa? Kita akan keluar dulu, ya kan? Resign dulu, cari pekerjaan lagi. Yang paling mudah kita rubah adalah emosinya. Emosinya yang paling gampang untuk kita rubah daripada sikonnya. Dan saya perlu kasih tahu bahwa meskipun emosinya itu negatif atau positif, sikonnya akan tetap sama. Saya buta nih. Ketika saya tidak bersyukur, sama saya bersyukur, sama nggak sikonnya? Sama aja, begitu-begitu juga. Kira-kira apanya yang beda? Yang beda adalah sikap yang kita ambil untuk menjalani situasi dan kondisi itu. Nih, waktu saya masih kecil, saya yakin bahwa saya bisa masuk ke sekolah umum. Saya menangkan emosi positif saya. Ketika saya remaja, saya menangkan emosi positif saya untuk melanjutkan untuk kuliah. Bahkan teman-teman, kalau ditanya orang buta seperti saya kalau minta jodoh, doanya gimana biasanya? Ya Allah, berikanlah jodoh yang menerima saya apa adanya. Oh enggak, saya mintanya nggak begitu. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang cantik, lahir batin. Kenapa? Supaya bisa menjadi rahmat, ya Allah, tanda bahwa Engkau itu maha memberi. Kalau saya jalan, wih gile orang buta, ceweknya aja cantik agak milih, ya, gak milih. Ya, saya tinggal ngomong kan, ya lu jadi tunanetra dulu kalau gitu. Kira-kira percaya nggak teman-teman, saya punya pasangan calon itu cantik? Ada di ruangan ini. Ya, boleh nengok ke arah kamera semuanya. Tuh yang lagi mengkamerakan. Ya, ini saya perkenalkan. Ini namanya Mbak Isya Oktaviana. Insya Allah beliau ini adalah manajer saya, manajer administrasi dan manajer hati. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan Desember ini, kalau ada undangan lagi tidak perlu buka 2 kamar di hotel, 1 saja, karena sudah resmi. Ya, Mbak Isya ini adalah wanita yang Allah berikan. Wah, saya ketemu beliau, saya nggak mandang fisik, nggak mandang fisik. Ya, saya aja baru percaya tuh setelah 6 bulan katanya cantik. Sebelumnya nggak percaya karena biasa kan untuk menghibur tunanetra kan. Cantik mas, cantik, mirip itu serasi gitu. Saya tunggu sampai 6 bulan berubah. Pas sampai 6 bulan itu nggak berubah, baru deh di Facebook saya tagin, fotonya saya naikin gitu. Bangga kan? Kalau nonton, wah jalannya deket-deketin. Bangga. Ya. Jadi apapun sikonnya, kita harus tetap punya emosi yang positif. Ya, inilah yang mendasari saya. Mungkin ini pertama kalinya di hadapan teman-teman yang bicaranya bukan orang sukses yang hartanya banyak di mana-mana. Ya, kemudian rumahnya juga banyak. Saya biasa-biasa aja, sama aja. Apalagi dari tahun 2010 itu saya kembali membangun. Saya perlu kasih tahu aja, rekening saya itu nggak bisa ditarik sampai uangnya. Karena apa? Tidak ada pemasukan, tidak ada income. Karena dulu mayoritas dari pendapatan saya adalah dari saya mengajar. Ya kan yang namanya di Indonesia kan cepat terkenalnya Bu. Kalau misalnya Mbak siapa tadi Mbak yang jawab pertanyaan saya patah? Mbak Sana. Ya, Mbak Sana. Mbak Sana misalnya mengabdi di BSM selama berapa nih? 10 tahun lah katakanlah. Berprestasi. Besok maling ayam. Kira-kira yang cepat tampil di TV yang mana Mbak? Yang 10 tahun apa yang maling ayam? Ya, inilah begini memang. Ya, memang begitu. Itu salah satu ujiannya.
Di Indonesia ini memang yang tidak hanya di Indonesia, dimanapun yang jelek itu lebih cepat terkenal. Itu adalah ujiannya. Maka teman-temanku yang di kiri kanan yang mungkin ini menggunakan ikat kepala merah nih, jangan khawatir, ini ujian dari Allah nih. Ujian. Ya. Saya ketika saya nangis-nangis tuh tahun 2010, saya kebetulan punya mentor. Selain orang tua saya punya mentor namanya Dr. Aisyah Dahlan. Saya ngadu sama beliau, bagaimana nih dok? Apakah saya sebagai seorang tren tidak boleh menangis? Lo boleh. Itu manusiawi katanya. Coba lo ingat-ingat ya. Mungkin itu karena Allah ingin kamu memperbaiki emosimu. Selama ini apa yang kamu jalankan? Apakah ketika mengajar lebih banyak bicara soal prestasi? Ataukah memang sharing ilmu? Prestasi sih dong. Berapa presentasinya? 90 prestasi, 10% materi dong. Nah ya itu katanya kan. Allah mau perbaiki. Maka sejak saat itu saya usahakan untuk mengubah bagaimana saya menjalani hidup ini. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Nah teman-teman yang ada di sini mungkin berpikir begini, waduh, sikonnya adalah ini sekarang sudah diterapkan peraturan baru, income-nya turun deh. Ya, dulu biasanya miliaran, paling sekarang 5 million, 10 million. Tapi mungkin yang kita perhatikan adalah yang ada di hadapan kita saja, sementara kita tidak berpikir hal yang lain, profit yang lain. Barangkali saja Allah sedang bersihkan itu harta kita. Kalau kita terima income yang banyak, lalu kita sering di rumah sakit, opname, ya buat apa? Ya, tapi kalau kita dapat yang sedikit, tapi itu terus menerus, persisten, dan itu diberikan berkah oleh Allah, insya Allah. Ya. Saya pun ketika menghadap ke orang tuanya Mbak Is yang mau ya. Ketika ingin mengedit dirinya, karena kalau Microsoft Office bahasa Indonesia tulisannya sunting, menyunting. Bu, bagaimana nih Bu? Saya mau mengedit anak ibu. Ya. Saya datang dalam keadaan di mana income itu tidak menentu. Tapi saya yakin, fa innal ma'usri yusra, inna ma'al yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ingat, saya juga ingat dengan salah satu ayat dari surat Ar-Ra'd. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ini kita terjemahkan diri kita ya, apabila kita tidak mengubah diri kita sendiri. So, ya saya yang harus mengubah. Dan alhamdulillah setelah melewati pertempuran berdarah ya, akhirnya bisa juga meyakinkan calon mertua saya. Mungkin boleh sedikit testimoni dari Mbak Isya ya. Mbak Isya boleh ke dekat saya, ini kebetulan dingin AC-nya. Bapak Pantar, kamu saudara pendengar, kita tampilkan nyanyi dangdut ibu kota. Baik. Kamu sebelah kiri saya deh, grogi saya sini. Oh, belakang saya. Oke, ya bagus Mbak. Kalau saya di belakang bahaya. Mbak, saya mau tanya. Di luar sana banyak pria yang lebih tampan, lebih banyak hartanya, kemudian tidak bermasalah. Saya kan di internet, Indomie telur kornet, saya mendapatkan kasus yang lumayan Mbak tahun 2010.
Tapi mengapa Mbak? Mengapa Mbak Isya berkenan untuk mendampingi saya dan akhirnya memilih saya? Langsung jawab atau nyapa teman-teman dulu di sini? Langsung sapa dulu dong. Oh, sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey dan rekan-rekan yang sudah mengundang Mas Rama dan kami untuk mengisi salah satu acara di sini. Ya inilah trainer kita. Suruh nyapa Ya, dulu. oke. Ya udah, langsung saya jawab. Kenapa saya memilih Mas Rama? Karena saya yakin Mas Rama itu bisa seperti pria lain pada umumnya. Jadi dia punya semangat yang tinggi, bukan puitis ya, tapi memang dia walaupun ada keterbatasan dari fisiknya, namun dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dirinya memang bisa seperti pria pada umumnya. Seperti bapak-bapak dan rekan-rekan. Saya yakin dengan keyakinan itu dan sudah berjalan, ya kita mantapkan ya. Iya. Oke. Minta doanya ya Bapak Ibu. Nah kalau bicara soal situasi dan kondisi plus emosi tadi, berarti sikonnya Mbak Isya adalah punya calon seorang tunanetra. Tidak mau diganti? Insya Allah tidak, karena sudah yakin. Betul. Insya Allah. Berarti emosinya yang beda ya. Kalau kira-kira kalau Mbak Isya emosinya negatif, apa yang akan Mbak Isya lihat dari sikonnya ini, dari saya? Kalau Tentu emosi saya akan meninggalkan Mas Rama dan mencari pria lain, ya enggak? Karena Ya, memang karena sudah yakin. itu karena emosinya positif ya. Hmm. Oke, jadi alhamdulillah. Terima kasih Mbak Isya. Sama-sama Mas Rama, Iya. selamat bertugas. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan punya manajer yang alhamdulillah ini insya Allah nanti kalau menjadi istri saya, ini keuntungannya secara ekonomi juga bagus. Bayangkan kalau misalnya saya ya namanya manajer ini hitung-hitungannya ya. Kalau saya ikut, biasanya saya kalau ngisi di pengajian itu ya mungkin 100.000, 200.000 ya. Itu hitungannya dalam kancah permanajeran itu adalah 50-50. Bayangin dapat 200.000, saya dapat 100.000. Ya. Tapi seandainya saya misalnya nih, saya dapatnya katakanlah misalnya 100 juta, ya kan? Bagi dua berapa Pak? 50 juta. 10 kali pertandingan? Nah, ceritanya manajer tinju nih kan? Iya. Karena yang 100 juta itu biasanya tinju ya. 500 juta. Coba kalau istri sendiri, semboyannya itu udah begitu. Uangmu adalah uangmu. Nggak ada namanya bagi-bagian. Ya, ini secara, coba bayangkan, secara ekonomi ini ya. Jadi ntar teman-teman ini yang saya akan doakan akan punya manajer semua nantinya, maka pilihlah manajer itu adalah pendamping hidupnya sendiri. Ini secara ekonomi lebih halal. Oke, sebelum saya bukakan PowerPoint-nya, ini kayaknya masih ada yang ngantuk nih. Kebetulan saya bawa suling hari ini. Nah, kita akan mainkan dulu sebuah lagu. Mana nih meja gue ini? Ke kiri. Lurus. Ya, kiri. Ya udah, lurus ke depan. Remote Agak control. kanan dikit. Lurus. Up, dah mejanya carilah. Oke, Terus, ya. terus. Nasi boxnya mana nih? Oh. And start button to Oke, open. saya akan mainkan. Hello.
penyanyi bilang musik. Kira-kira apa perasaan teman-teman? Apakah ada bedanya dari nuansa kita sebelum permainan suling tadi dengan sekarang? Rasanya gimana? Oke, enjoy ya, karena musiknya juga membuat enjoy. Oke. Ini artinya teman-teman sekarang sudah mulai rilis. Ya, rilis adalah melepaskan emosi kita. Nah, kita akan terjemahkan dulu apa sih yang disebut dengan emosi. Nah, emosi ini sama halnya dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu nggak cuma selalu yang negatif ya. Selama ini kita mengenal bahwa emosi itu adalah hal yang marah-marah ya. Hawa nafsu juga gitu, kita mengenal hawa nafsu itu adalah yang jelek. Sebenarnya emosi itu adalah, kalau dalam bahasa Latin itu artinya adalah movere atau bergerak. Jadi ditambahkan awalan e menjadi bergerak menjauh. Nah, dalam Islam emosi ini adalah hawa nafsu. Jadi yang menggerakkan tubuh kita. Tapi bukan kayak menggerakkan ini adalah tangan, kaki, kepala, ya. Betul, ini yang menggerakkan karena kita mendapatkan sinyal dari otak sehingga anggota tubuh bergerak. Tapi sesungguhnya keinginan, kemauan untuk menggerakkan itu semua ini awalnya dari emosi dulu. Ya. Makanya kalau emosinya rendah, energinya rendah, maka kemauan kita untuk bergerak pun akan sedikit. Tapi kalau emosi kita tinggi, bukan marah-marah ya, energinya tinggi, maka untuk kita bergerak ini akan menjadi lebih besar. Nah, penting bagi kita untuk mengenali emosi yang ada dalam diri kita supaya kita bisa menyikapinya. Bapak Ibu di sini tentu saya percaya ini sering stres, betul? Pernah dirilis kan? Ya, kalau belum, kita akan coba sama-sama rilis. Ya, ini adalah rilis emosi. Jadi kalau bapak-bapak stres, ibu-ibu kecapean, cara yang paling gampang untuk rilis adalah kita menarik nafas. Ya, boleh tarik nafas dari hidung 3 detik. Tahan. Lepaskan. Ini akan mengatur peredaran darah dalam tubuh kita. Pernah lihat nggak kalau orang marah-marah biasanya napasnya gimana? Tersengal, tersengal. Akibatnya apa? Matinya gampang. Ya karena peredaran darahnya nggak teratur ya teman-teman. Jadi ketika kita stres, ya boleh berdoa, boleh zikir, tapi untuk aktivitas fisik ini harus dirilis. Jadi mulai sekarang nih yang masih muda ya, kalau lagi marahan sama pasangannya, udah tuh jangan lagi namanya. Lu lagi marah ya? Hah? Yang benar? Enggak. Ah, marah nih. Orang enggak ya. Ya. Jadi ini harus jujur, jadi harus dirilis. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa sedih, stres, putus asa, ya ini harus dirilis. Karena kalau tidak dirilis, ini akan mengendap di dalam tubuh kita dan biasanya akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga kinerja kita sehari-hari. Salah satu cara rilis secara fisik tadi ya dengan pernafasan. Boleh juga ketika kita sholat. Ini boleh dirilis feeling kita ya. Ini saya nyalakan lagi. Mana sih? Itu benar ke sana. Sini benar. Kok bentuknya berubah-ubah ya? Alt tab, slide motion left, alt tab, PowerPoint slideshow dashboard, alt tab, BGM, beat, alt tab, 1, repeat mode, alt tab, PowerPoint slide. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Left the motion hold next page. Nah, alhamdulillah karena saya seorang muslim, jadi saya mengkategorikan ini menjadi 3. Jadi level emosi ini dibagi menjadi 3 grup. Kalau di sini kuning, hijau, merah. Kalau emosi ini kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah nafsu lawamah. Ini energinya rendah dan kalau dipelihara ini bisa menggerogoti tubuh kita,
hati kita, ya. Jadi kesehatannya dua-duanya akan mengalami kemunduran. Lalu grup yang kedua ini adalah level emosi amarah atau hayawan atau nafsu kehewanan. Ini yang kalau dipelihara selain bisa merusak di dalam, dia bisa merusak di luar. Nah, dua grup ini, lawamah dan amarah inilah emosi negatif. Sementara grup yang ketiga yaitu mutmainnah. Udah fase belum Pak? Mutmainnah ini adalah level emosi tertinggi atau yang positif. Nah, kita akan sama-sama lihat. Ini karena waktunya terbatas. Biasanya saya untuk emosi ini memang membutuhkan waktu 1 hari ya. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh di copy PowerPoint-nya. Page up, apathy slide. Page up, apathy slide. Kita masuk ke grup yang pertama yaitu level emosi lawamah. Ini ada 3 jenis emosi di dalamnya. Yang pertama adalah apati. Ada yang tahu bagaimana kalau apati? Misalnya, ini karena nggak ada yang memerankan, jadi saya berperan ganda. Orang pertama menghadap ke sini, orang kedua menghadap ke sini. Ini orang pertama. Lu dipecat ya? Gimana tuh? Gua lihat kayaknya kantor lo makin lama makin amburadul tuh. Terus kayaknya juga keadaan lo makin nggak karuan tuh. Kira-kira kalau diterjemahkan apati itu bagaimana teman-teman? Ini ada memang di depan keterangannya ya. Jadi apati ini adalah level emosi yang paling kecil, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Biasanya nangis pun dia nggak mau. Ya, udah pasrah nih. Sebenarnya tidak tepat dibilang pasrah, lebih tepatnya menyerah. Ini udah nyerah deh. Ya, pokoknya apapun yang terjadi di sekelilingku terserah. Nah, ini yang kalau dibiarkan ini biasanya akan suicide atau bunuh diri ya di level emosi ini. Nah, lalu kita naik lagi ke level emosi yang berikutnya. Nanti boleh di copy ya, ini karena ada tabelnya. Yang berikutnya adalah Read slide, page up, read slide. grief. Ini artinya adalah sedih. Kita lanjutkan lagi dramanya. Tadi orang pertama, kedua. Sabar ya, gue tahu ujian lu gede banget. Itu berarti dia kenapa Pak? Dia sedih, ini udah mulai nangis nih, energinya sudah mulai ada. Ya, ini biasanya yang sering alami nih cewek memang. Ya. Ini level emosi yang masih di kalangan yang lawamah, tapi dia masih energinya dia lebih tinggi daripada apati, udah lebih mendingan. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah Page up, fear slide. nah ini fear. Ya, kalau orang yang pertamanya ngomong, terus lu ke depan mau gimana nih? Jadi gue juga bingung gimana ya, ntar kalau anak gue gak makan, bapak ibu gue gak ada yang bantu, aduh gue ini gimana nih? Kira-kira fear apa nih artinya? Takut nih ya, energinya sudah lebih besar. Ya. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini penting untuk kita memahami, jadi kita langsung bisa ambil tindakan teman-teman kalau kita berada di level emosi tertentu. Ini mungkin ini dirasakan oleh teman-teman yang menggunakan ikat kepala yang merah. Gak apa-apa, saya bilang ini wajar banget. Karena biasanya kalau orang sudah merasakan yang di bawah, nantinya ketika dia sudah naik ke level emosi yang di atas itu lebih lama bertahannya, lebih awet. Kira-kira kenapa? Karena sudah paham rasanya seperti apa. Ya. Nah, kita akan masuk ke level emosi yang berikutnya. Ini udah masuk grup kedua yaitu Page up, yang amarah. Page up, slide.
Ini lust. Lust itu artinya rakus. Ini saya mohon maaf kalau di tabelnya ini belang-belang nulisnya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena saya bareng-bareng sama Mbak Isya nulisnya. Jadi kalau ada yang kurang saya tambahin, Mbak Isya kurang ditambahin, tapi kita sering jadinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kira-kira simulasinya gimana kalau kita lanjutkan yang tadi? Ya, dia setelah takut dia akan kira-kira gimana ya caranya gue bisa ambil muka depan bos gue, ya. Pokoknya apa yang terjadi gue gak mau tahu deh, yang penting gue dapat posisi itu. Ini bagian dari lust, ya. Sudah mulai keluar efeknya, tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Ya, ini nanti tabelnya boleh dicatat, ya. Nah kemudian lanjut lagi ke, nah ini yang orang sering bilang, ya, yang sering bilang nih emosi, marah. Ini dia anger. Bos gue kagak tahu gitu, gue kan sini 10 tahun, berani dia pecat gue. Awas ya nanti gue. Ya. Kira-kira energinya lebih besar nggak dari level emosi di bawahnya? Ini udah lebih besar ya. Lalu dilanjutkan lagi, ini makin lama makin naik, lama-lama akan lebih positif dia. Nah, pride ini artinya adalah sombong. BSM. Kalau nggak ada saya, tidak akan berkembang sampai sejauh ini, saudara-saudara. Karena saya sudah 10 tahun ini mengabdi, mencucurkan keringat, darah, mentega, kecap. Ya, cuma maling ayam doang aja yang bikin saya akhirnya terpuruk. Ini kira-kira rasanya udah lebih baik belum ya dari level emosi sebelumnya? Ini sudah ya. Nah baru kita akan masuk ke emosi yang positif. Nah, courageousness ini artinya adalah semangat. Nah, kalau untuk yang khusus yang positif ini saya tidak akan jelaskan karena saya percaya nilai-nilai positif ini sudah teman-teman sering dengar dari Pak Jeffrey, dari Pak Heru, ya, dari motivator-motivator yang lain seperti Mario Teguh, Mario Bros, Mario Kempes. Lalu acceptance ini artinya adalah kita menerima atau bersyukur. Nah, khusus untuk yang terakhir, tingkat yang terakhir yaitu peace atau damai. Ini hanya bisa diraih kalau kita membentuk level emosi ini dengan nilai-nilai religius. Jadi kalau kita hidup ini tidak didukung oleh nilai-nilai religius, ini nggak akan nyampe ke sini, teman-teman. Ya, karena kedamaian ini hanya bisa diperoleh ketika kita paham norma-norma agama dan kita jalankan. Nah, lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Aplikasinya adalah kalau kita memahami level emosi kita bisa cepat ambil tindakan kalau situasi dan kondisi ini menghambat kinerja kita. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman sedih, kemudian takut atau apati, ini kita bisa zikir sama Allah. Ya, kita bisa zikir Subhanallah. Ya. Kita minta perlindungan sama Allah karena kita tidak berdaya. Kalau kita ada di grup emosi yang kedua yaitu amarah, kita bisa bilang atau zikir Allahu Akbar. Kita puji kebesaran Allah supaya nilai-nilai amarah kita, kesombongan kita ini turun. Yang terakhir, kalau kita ada di level emosi yang baik, yang positif, perlu zikir juga nggak? Ini perlu kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, karena kenapa? Kalau kita tidak syukuri, nanti dia bisa turun lagi. Dia akan turun ke level emosi yang di bawahnya. Nah, makanya tadi saya sudah susun itu bentuknya seperti tangga. Jadi kalau ada teman-teman yang sore ini nih sedang merasakan apati atau sedih ya. Mungkin kalau yang apati,
Her Ramaditya, Pak Jeffrey, apapun yang diucapkan tidak dapat mengubah diri saya. Wajar banget kalau keluar akan merasa seperti itu. Kenapa? Untuk naik ke tangga yang courageousness, yang semangat, menerima masih jauh nggak? Masih jauh. Minimal dia sudah naik ke tangga yang mungkin sedih, takut, ya. Itu wajar, karena apa? Ini berproses, ini butuh waktu. Asalkan ini harus betul-betul kita usahakan untuk bisa kita ubah level emosi ini, ya. Karena ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi kinerja kita. Nah, karena kita ini sama-sama berprofesi sebagai orang yang melayani, kita ini melayani orang lain, maka penting buat kita untuk bisa mengelola emosi ini. Kalau enggak, ini bisa mengganggu kinerja kita. Bagaimana kalau saatnya ini saya duduk di customer service, kemudian dia marah, saya tunjukin marahnya. Ya. Saya ingat dulu di salah satu provider seluler, orangnya masuk, dasar motif, lo tuh bapak duit, sensor sendiri. Iya bapak, ada apa masalahnya? Saya ini dari tadi ya, nggak bisa telepon, nggak bisa pakai internet saya, padahal udah saya aktifkan. Ya bisa dibantu bapak, mungkin bapak pelanggan kartu Halo atau kartu As atau Simpati. Ya pokoknya ini nggak bisa, gimana sih ini nggak becus? Ya, boleh saya data nomornya pak? 0852 0857. Oh bapak, mohon maaf itu IM3. Kira-kira apa yang terjadi itu salah alamat. Kira-kira kalau customer service-nya pada saat itu ya, apa yang terjadi? Wah. Tapi karena dia sudah bisa menghandle emosinya, maka dia bisa membawakan dirinya, ya, diberikan keterangan. Kita juga demikian. Kita dihadapkan pada situasi, kondisi yang sulit. Tapi kalau kita bisa manage emosi kita, maka kita bisa mengambil langkah yang tepat. Ya, ini sebenarnya training ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu manajemen niat dan juga manajemen karakter. Ya, berdoa aja semoga saya bisa ketemu lagi nanti diundang oleh Pak Jeffrey. Ya, apakah mungkin 5 tahun mendatang, apakah 8 tahun mendatang, ya mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang menjadi kepala direksi, ya. Amin. Kepala direksi apa tuh? Ya. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang mau bertanya? Iya, karena sedihnya itu kan biasanya sangat dikenal kalau yang namanya orang yang penyandang cacat itu kan dia punya karya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita tercoreng namanya, itu kan kecelaannya lebih besar lagi Pak. Jadi saya mau buka internet, mau keluar rumah juga apa ya? Ya sedih ya gitu, maksudnya orang yang biasa percaya gitu kan, terus kan ditanya-tanya, emang bener Pak lu bohong gitu ya, atau yang biasa mengundang kemudian tidak undang lagi gitu kan ya, seperti itu. Kemudian ketemu dengan teman-teman tunanetra sendiri, ya habis itu Pak, karena ya dituduh mencemarkan dan segala macam. Itu sedih banget. Takutnya ya, takut karena apa? Saya takut jujur nih, saya takut saya tidak mendapatkan income lagi, karena saya memang penghasilan saya kan dari mengajar Pak, kebanyakan ya, sebagai dosen ya. Itu pada saat itu meskipun memang saya belum jadi dosen pada saat itu, jadi masih ngajar private, itu ditarik semua Pak anak-anak nih. Padahal nggak ada hubungannya sama musik, belajar bahasa Inggris doang. Udah jangan belajar aja sama dia tuh, penipu tuh, video game musik kriminal, pokoknya apalah sebutannya. Itu sering di level emosi yang sedih dan takut. Terus terus membalikannya gimana tuh sampai seperti sekarang, mulai diundang lagi oleh banyak orang gitu ya? Iya. Dan tampil dengan percaya diri seperti sekarang ini,
Itu gimana tuh caranya? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus usahakan untuk terus dinaikin tuh Pak level emosinya. Jadi harus diusahakan untuk naik ke level yang positif. Jadi ayah saya kan bilang tadi, ayah saya pesan bahwa pahlawan itu tidak akan kalah hanya karena sekali tikam. Kemudian mentor saya bilang harus terus belajar. Dan yang terakhir, saya termotivasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dari surat 94 yang tadi menyebutkan bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ini terkait juga dengan surat Ar-Ra'd yang menyebutkan bahwa harus kita yang melakukan perubahan. Jadi mau tak mau, harus mau. Kalau saya tidak melakukan perubahan pada saat itu, tidak belajar, tidak bangkit, kemudian tidak mencoba bekerja ini itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa Pak pada diri saya, dan saya akan tetap selamatnya seperti itu. Jadi tidak ada pilihan lain, harus terus maju. Dan wajar banget ketika saya akan melewati level emosi yang amarah itu ya. Saya kadang marah juga Pak ya. Tadi saya bilang sangsap itu saya pukulin tuh ya. Itu bagian dari rilis. Ya, jadi pada saat itu ke gimnastik memang saya khusus untuk meninju itu aja Pak. Jadi kalau saya mencela kan berdosa ya Pak. Jadi saya ganti Pak. Jadi kalau sialan lu, gua nggak terima. Berani lo sama gue. Macem-macem maju. Ya. Memang harus dirilis. Nah, mentor saya Dr. Aisyah bilang bahwa rilis itu pun kita harus benar caranya. Jadi yang pertama, rilis itu adalah kita akui dulu kesalahan kita. Ini paling gampang rilis ini, kalau Bapak Ibu tidak mau terlalu ekstrim seperti tadi, ini lewat doa. Jadi rilisnya yang pertama adalah kita akui dulu semua kesalahan kita. Biasanya kita doa apa dulu Pak? Langsung minta. Ya, ini akuin dulu. Dr. Aisyah bilang, Mas Rama akuin dulu kesalahannya. Baik yang memang merasa salah dengan sengaja ataupun tidak sengaja, itu diakui dulu. Ya. Lalu berikutnya, kalau sudah mengakui, baru minta sama Allah supaya dikuatkan. Nah, kita biasanya kan kalau doa minta dulu, ini kita akui dulu. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk mengaku sama Allah apapun kesalahan saya coba inikan sama Allah dulu, baru saya meminta. Minta pun Dr. Aisyah sampaikan kalau bisa rilisnya antara pengakuan dan permintaan itu harus lebih besar pengakuannya. Jadi mintanya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, supaya Allah kasih otomatis. Yang disampaikan oleh mentor saya, sampai akhirnya saya sampai ke level emosi yang semangat. Saya tidak sampaikan bahwa saya udah nyampe ke peace, belum Pak ya, cuma di level semangat kan insya Allah masih. Kadang-kadang masih turun-turun dikit Pak ke amarah. Kalau googling gitu ya, ini masih ada aja sih berita tentang saya yang kurang ini ya, masih ada aja tuh pas perasaan seperti itu gitu ya. Kadang sesekali di Facebook, di Twitter juga masih ada yang ngingetin tahun 2010 itu masih marah juga itu. Tapi insya Allah sudah lebih stabil dan terjaga. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Mas Rama. Aplaus buat Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Rama, saya panggil Pak atau Mas? Panggil Mas aja deh. Saya Mas Rama, saya Irfan dari BSM Matang Siantar. Ya. Saya ingin menanyakan mengenai tangga emosi tadi, yang terendah sampai yang tertinggi. Tadi yang tertinggi kan mutmainah ya. Iya. Nah, saya ingin tanyakan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan gitu. Nah, apakah kita kan pada awal merasa sedih, kecewa gitu ya. Nah, apakah kita bisa langsung merubah itu ke level yang tertinggi atau emosi positif tadi, mutmainah, atau kita harus melewati dulu prosesnya, tahap-tahapan emosi tadi, tangga-tangga tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, umumnya untuk kita bisa mencapai ke tangga yang mutmainah, kita harus lewatin dulu semuanya Mas. Tapi bukan berarti kita keluarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pas lewatin yang marah, kita marah gitu ke orang. Tidak seperti itu, tapi biasanya lebih kepada perasaannya.
perasaannya. Contohnya misalnya Mas dulu di sekolah tersaingi, ada yang ranking 1, wah Mas jatuh nih jadi ranking 20 apa ranking berapa, pasti sedih dulu kan. Setelah sedih, terus diomelin orang tua gimana? Naik ke takut, ya kan? Terus itu udah mulai tuh nanti, supaya nggak diomelin gimana ya? Masa gue kalah, ya? Pasti akan naik tuh ya, akan naik, marah mungkin ya dalam hati, oh dia doang, kok bisa ranking 1 ya? Lama-lama akan naik tuh Mas, akan naik sampai akhirnya kita akan sampai ke level emosi yang positif. Dan ini juga sangat tergantung dari seberapa besar usaha kita untuk menangani situasi dan kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungan kita dan juga dipengaruhi oleh karakter apakah kita. Nah, insya Allah nanti kalau ketemu kita akan belajar lagi tentang karakter, yaitu ada macam-macam ya, sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Itu juga akan mempengaruhi kita menangani level emosi. Contohnya misalnya orang sanguin seperti saya, ini lebih cepat naiknya dari sedih, takut, dan apati. Lebih cepat naiknya. Karena apa? Orang sanguin itu cuek, nggak terlalu masukin ke dalam hati gitu ya. Tapi memang lamanya akan di bagian ini Mas, di bagian biasanya di bagian sombongnya, ya. Sombongnya itu akan lama. Kenapa? Karena orang sanguin kan dia suka nampang gitu ya. Lo jatuhin gue, lihat gue kembali lagi dalam kondisi seperti ini. Ya. Itu orang sanguin. Lain lagi dengan orang melankolis. Yang orang melankolis mungkin lama di bagian sedihnya, takutnya dia lama, katakan. Oke, ya. Dia akan lama di bagian sedihnya, takutnya. Kenapa? Karena orang melankolis itu seorang pemikir. Kalau gini salah nggak ya? Kalau begitu salah nggak ya? Dan dia akan dimasukin di hati, makanya dipikirin betul. Tapi ketika dia naik ke level emosi yang amarah, dia lebih sabar Mas. Jadi marah ya nggak terlalu ditunjukkan ya. Kemudian juga tentunya tidak sombong karena dia sudah pikirin masak-masak langkah apa yang akan dia lakukan. Kira-kira seperti itu Mas. Ya, Ada satu lagi. Fitrah dari PCPW dan Tamrin. Alhamdulillah hari ini sangat inspiring sekali ketemu Mas Rama. Kami termasuk orang-orang yang beruntung hari ini. Untuk pertanyaan sendiri, seperti yang Mas Rama mungkin ketahui, walaupun maaf Mas Rama tidak melihat, di sini kita ada di kepala kita tercap ya 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Dan alhamdulillah Mas Rama, saat ini saya masih memakai shawl warna merah. Yang berarti salah satu. Jadi saya salah satu orang yang gagal saat ini. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengolah sebuah kegagalan itu menjadi jalan atau menjadi energi untuk menuju kesuksesan. Ya, mungkin itu aja Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya Mas. Jadi kegagalan itu sebenarnya kan udah lewat ya. Nah, kita udah nggak bisa rubah lagi tuh Mas yang udah lewat nih. Jadi kalau bisa jangan dipikirin dulu Mas soal kegagalannya. Maksud saya adalah hal-hal yang efek dari kegagalan itu jangan dipikirin. Karena itu yang akan membuat kita akhirnya terperangkap di hal-hal yang udah lewat. Contohnya kayak misalnya saya dulu tahun 2010 dituduh melakukan kebohongan publik. Kalau saya fokus di sana Mas memikirkan itu, saya nggak akan maju-maju. Tapi kita harus tarik pelajaran dari kegagalan itu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita gagal? Itu yang perlu kita cermati. Supaya kita bisa pikirkan langkah yang mau kita ambil untuk ke depannya. Jadi jangan berkonsentrasi pada efek dari kegagalan itu Mas. Kalau misalnya Mas udah pakai shawl merah itu no problem gitu kan. Merah berarti powernya gede tuh Mas. Kalau dicabut jadi cambuk api Mas. Wah kan merah kan. Ya. Yakin bahwa semua itu ada hikmahnya. Dan itu udah lewat. Kalau Mas pikirin terus pun tidak akan mengubah pencapaian Mas yang kemarin yang membuat Mas akhirnya mengenakan shawl merah ini. Tapi yang perlu kita ambil adalah gimana supaya itu nggak kejadian lagi. Nah ini yang perlu kita rumuskan.
gitu. Seperti yang saya lakukan tahun 2010, saya alhamdulillah saat ini saya tidak lagi pikirkan efek dari kegagalan itu, di mana mungkin ada yang benci sama saya atau yang lain-lain. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya tahun 2010 itu tidak terulang. Misalnya melegalkan semua karya musik yang saya buat. Ini biar orang beli dari saya musik harga 50.000, tetap saya bikin MOU mas. Ya, karena saya tidak mau ada celah lagi, tidak mau ada kesalahan lagi di sana. Kemudian juga tentu saja memperbaiki kesalahan yang saya pikir bisa membuat saya terjatuh di kegagalan yang sama. Kira-kira seperti itu mas. Oke, baik, karena waktunya yang terbatas. Lagi katanya bonus. Oh, bonus. Satu lagi. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lia Sufrida dari AIK Kanopan, 6 jam dari Medan. Ya. Wow. Mas Rama, Ya. saya mau nanya, bapaknya tukang fotokopi ya? Bapak saya. Kok tahu lah mas jawabnya? Bapak saya fotogenik, makanya saya di foto juga oke. Bapaknya tukang fotokopi ya mas? Bapak saya, kebetulan bapak saya. Kita lanjutkan di luar ruangan ini. Kamar saya lantai 25. Ya Allah, maafkan saya, maafkan saya. Oh. Mas, Ya. saya ingin menanyakan. Iya, Kak. Biasanya motivator itu, seorang motivator Sebelah kanan. itu susah Kanan. sekali. Saya insya Allah yakin kalau mas, karena Orangnya saya di lihat kanan. sendiri gitu. Dari 15 menit tadi saya haru banget lihat mas-masnya Mbak Isya. Nggak apa-apa mbak. Jadi gimana ya, kalau memotivator orang itu biasanya gampang, tapi untuk diri sendiri atau untuk keluarga gitu, atau untuk temannya, maksudnya untuk keluarga lah gitu ya mas, itu sangat susah sekali. Itu trik jitunya, prakteknya tuh gimana ya mas? Terima kasih, wassalamualaikum. Dan satu lagi mas, saya minta DVD kisah mas ya. Oh, boleh. Nanti hubungi panitia. Hubungi panitia yang Nanti bertanya. bisa hubungi panitia. Mundurkan. Langsung saya jawab aja ya. Ya. Jadi yang pertama Mbak, supaya jitu, kita jangan akui diri kita sebagai motivator. Ini yang paling penting. Jadi seperti saya sampaikan, saya menganggap diri saya itu messenger. Jadi cuma ya kelimpahan pesan aja yang baik-baik gitu ya, saya kasih ke orang lain gitu. Dan yang kedua adalah biasanya yang kita sampaikan sama orang lain, kenapa terasa gampang Mbak memberikan motivasi buat orang lain? Karena kadang kita nggak jalanin Mbak. Itu yang bikin susah. Kenapa kita nggak bisa aplikasikan ke diri kita? Sementara apa yang saya sampaikan hari ini atau dalam training-training yang saya bawakan ini, saya berusaha keras adalah yang sudah saya jalanin. Jadi saya punya mentor itu Dr. Aisyah. Saya tidak akan minta tambahan ilmu baru dari beliau kalau saya belum jalanin satu masalah tertentu. Jadi biasanya kalau saya ambil training baru, ada materi baru, itu pasti saya sudah bermasalah tuh Mbak. Ya, bermasalah dan belajar sama beliau bagaimana cara menyelesaikannya. Dan yang ketiga, biasanya kalau susah memberikan motivasi ke diri sendiri itu tadi, karena kita jarang. Terima kasih udah foto saya. Itu Mbak yang tadi nanya kan? Aku. Oh, bisa. Tahu kan itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Dan saran saya sebenarnya kalau mau lebih gampang menyampaikan ilmu, kalau misalnya Mbak memberikan motivasi buat orang lain atau buat diri sendiri, sebelum disampaikan Mbak doakan dulu orang yang Mbak pernah dengar Mbak dapat ilmunya dari mana. Ini supaya lebih afdol dan ilmunya sampai, dan kalau kita meninggal insya Allah nanti ini akan terus mengalir. Itu kenapa mentor saya selalu saya sebutkan. Terima kasih Mbak. Sudah muasabah ya? Oke ya, ini salah satu nikmat Allah nih. Masya Allah. Terima kasih sayang. Oke.
Terima kasih. Nanti yang sudah mendapatkan bisa hadiahnya bisa menghubungi panitia. Nah, bagi teman-teman yang boleh diatur nafasnya, karena Allah menyukai keteraturan dan Allah suka dengan angka ganjil. Kita tarik nafas dari hidung selama 3 detik, kemudian tahan 3 detik dan hembuskan dari mulut 3 detik pula. Teman-teman, kita semua saat ini sama-sama tidak bisa melihat cahaya karena mata kita ditutup. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin tahu seperti apa rasanya kehidupan saya sehari-hari sejak saya lahir hingga saat ini, insya Allah sampai saya meninggal nanti. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman. Kira-kira seperti inilah yang saya rasakan setiap hari. Gelap tanpa adanya cahaya. Nah, kalau boleh, saya ingin tanya sama teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan seandainya saja saat ini, detik ini, Allah mengambil nikmat penglihatan kita ini secara permanen. Teman-teman sudah lihat tadi betapa susahnya kehidupan saya, betapa susahnya saya berjalan, bahkan untuk menemukan meja ini pun tadi saya susah. Saya ingin teman-teman membayangkan bagaimana seandainya mulai hari ini teman-teman tidak bisa lagi melihat wajah ayah ibunya. Teman-teman tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ini. Teman-teman tidak bisa lagi berjalan dengan baik, harus menggunakan tongkat. Teman-teman tidak bisa lagi membaca, menulis, nonton TV, main game, atau melakukan aktivitas lain yang selama ini begitu mudah kita lakukan ketika penglihatan itu masih ada. Saya yakin mungkin ada di antara teman-teman yang bilang tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Yang saya ingin tanyakan, selama ini ketika Allah sudah memberikan penglihatan pada diri kita, mata yang sempurna pada diri kita, apakah kita sudah mensyukuri nikmat itu? Boleh teman-teman meraba tangannya, ya. Boleh gerakan kakinya, rasakan masih lengkap itu indera tubuhnya, bagian tubuhnya. Tapi bagaimana seandainya Allah ambil nikmat itu? Saya yakin teman-teman pasti sering lihat rekan-rekan kita yang tidak ada tangan, tidak ada kaki. Teman-temanku, saya hanya ingin bertanya sekali lagi. Kenapa selama ini ketika Allah masih berikan kita kesempurnaan fisik yang begitu luar biasa, kita masih sering mengeluh, kita lupa sama Allah? Kalau kita ketemu dengan rekan-rekan kita yang berkekurangan, mungkin kita malas bantuin mereka. Ketika kita bekerja, mata kita malas kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Malas kita pakai untuk melihat susunan-susunan data nasabah kita.
ini kita males kita gunakan untuk melayani customer kita. Padahal Allah sudah janji, kalau kita melayani hambanya, maka Allah akan melihat semua itu. Kaki kita mungkin selama ini kita malas pakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita selalu berpikir soal profit yang berkurang. Kita selalu ketakutan akan harta yang berkurang. Padahal Allah sudah berikan profit yang begitu luar biasa buat kita. Nah, inilah mungkin teman-teman yang membuat kita selama ini tidak sukses, karena kita lupa sama Allah. Kita lupa untuk sadar bahwa Allah sudah kasih nikmat yang begitu besar. Saya pribadi ingin sampaikan sama teman-teman, saya pun yang kondisinya jauh lebih tidak beruntung dari teman-teman. Kalau saya berdoa sama Allah, saya malu untuk minta, karena Allah sudah berikan nikmat yang begitu besar buat saya. Dan saya yakin kalau teman-teman mau menyadari pun, teman-teman akan memperoleh nikmat yang besar. Nah, mungkin teman-teman inilah yang menghambat rezeki kita selama ini. Salah satunya adalah karena kita kurang bersyukur. Maka dengan mata kita yang sempurna ini, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk nasabah kita pandang mereka dengan pandangan yang ramah. Kita punya tangan, meskipun profitnya lebih kecil, tapi kita ikhlas melayani mereka. Kita berikan yang terbaik dengan tangan kita. Bukan bos kita yang akan gaji, tapi Allah berikan kesehatan buat kita, meskipun ya mungkin tidak seberapa pendapatannya. Allah jaga fisik kita supaya kita sehat. Sementara orang-orang di sana yang penghasilannya miliaran, tapi diopnam di rumah sakit. Sementara kita insya Allah masih bisa hidup sampai hari tua kita dengan sehat. Dan untuk itu, mari kita buka juga rantai pembelenggu pintu kesuksesan kita yang lain. Setelah tadi bersyukur sama Allah dalam kegelapan ini, mari kita hadirkan orang-orang yang paling kita sayangi, yang punya bapak ibu, boleh bayangkan ayah ibunya, yang punya suami, punya istri, punya anak-anak, boleh dihadirkan wajah mereka dalam bayangan kita. Teman-teman, mungkin salah satu yang menghambat kesuksesan kita adalah karena kita banyak berbuat salah sama mereka. Kita bayangkan wajah ayah ibu kita yang mungkin kita zolimi secara tidak sengaja, suami istri kita yang kita zolimi secara tidak sengaja, anak-anak kita yang kita tinggalkan saat kita bekerja. Kita bayangkan mereka saat ini tersenyum sama kita. Mari kita maafkan teman-teman kalau mereka punya kesalahan. Dan mari kita juga minta maaf kalau kita punya kesalahan sama mereka. Saya yakin kekuatan doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin kita lupa ketika kita bekerja, kita berangkat ke kantor BSN, kita lupa mengucapkan salam sama orang tua kita, kita lupa minta doa restu sama orang tua kita. Ini yang mungkin menghambat kesuksesan kita. Mungkin ini yang membuat kita mengalami kesulitan. Lalu mari kita bayangkan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin selama ini banyak kesalahan yang kita lakukan antara sesama kita. Ini juga
juga bisa menghambat kesuksesan kita. Mungkin secara tidak sengaja kita sakiti perasaan teman kita, tapi mereka tidak bicara, tapi hatinya sakit. Ini yang mungkin menutup kesuksesan kita. Mungkin kita yang sudah mengenakan syal hijau, kita memandang yang menggunakan syal kuning dan merah ini tidak lebih baik daripada kita. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama minta ampun sama Allah. Mungkin selama ini kita lebih banyak meminta dalam doa kita, tapi kita lupa mengakui. Apapun bentuk kesalahannya, kita akui sama Allah. Supaya dilapangkan. Mungkin ini juga menghambat kesuksesan kita. Ya, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, khususnya buat saya dan juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Yakin bahwa sesulit apapun, Allah sudah jamin rezeki kita. Kita tidak akan pernah kelaparan. Tapi ini harus diusahakan. Nah, sebelum kita berusaha, sebelum kita bangkit kembali, sebelum kita mendengarkan motivasi-motivasi yang lain, mari kita buka dulu hati kita. Kita bersihkan dulu hati kita, supaya ilmu itu nantinya bisa masuk lebih mudah. Ya, sekarang sambil menuju maghrib, silakan teman-teman boleh buka matanya, boleh disalamin kanan kirinya, saling mendoakan, karena doa adalah salah satu jalan kita menuju kesuksesan. Boleh saling support yang lainnya. Ya. Insya Allah, sekali lagi saya tegaskan, yakin Allah itu akan memberikan jaminannya, tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena secara matematis, orang-orang seperti saya pun yang Allah berikan kekurangan, tapi alhamdulillah Allah masih jaga. Karena apa? Setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, baik dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi